Halo guys, balik lagi ke YouTube channel kita. Hari ini kita akan mereview dan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di speedometernya replika Ducati ini. Ini kan sudah digital, yang standar masih analog dirubah jadi digital, dan apa aja nanti yang dirubah dan apa aja yang dipasang nanti kita jelaskan di video ini. Di speedometer kan banyak sensornya, contoh kayak sensor speed itu kan udah nggak pakai olor, jadi udah pakai sensor speed. Terus nanti di bensinnya itu bukan pakai punyanya Green. Terus sensor suhunya itu pakai sensornya itu pakai apa, dan untuk odometer DRPM nya juga apa aja nanti kita jelaskan di video ini. Nah, untuk yang pertama di sensor speednya itu dibuatkan di pas di dudukan kalipernya ini, karena rata-rata kan biasanya pakainya nanti dibuat sendiri dari baut ini atau baut ini. Nah, ini dari bengkelnya itu dibuatkan pakai di dudukan cakramnya itu dilubangin dan diukur ulang. Posisi kalau hidup nanti ada lampunya seperti ini kalau hidup. Nah, untuk sensornya ini kan mengikuti dari magnet. Total dari bawaan kita beli speedonya itu udah dapat sensor ini. Lah, posisi sensor ini itu dapat magnetnya itu 4, tapi yang kita pasang cuma 1. Jadi dipasangnya di sini. Ini untuk sensornya. Jadi posisi dia berputar melewati sensor ini, baru kilometernya yang di speedo naik. Jadi dua ini untuk di sensor speednya, magnetnya ini dan sensornya ini. Yang kedua yang dirubah itu pelampung bensinnya, karena pelampung bensin bawaan Green itu kan untuk di kakinya kan dari kabelnya itu ada 3. Nah, dan bawaannya dari speedo ini bisa bacanya cuma 2, jadi posisi naik dan turun aja. Kalau di posisinya Green itu dia dari bawah ke tengah ke atas itu sensornya beda, jadi ada 3 ada 2 lah. Untuk yang dirubah seperti ini. Jadi untuk ininya itu pakai punyanya Karisma, tapi untuk pelampung bawahnya ini pakai punyanya Green. Jadi dirubah posisinya di ini. Nah, di sininya itu dilepas, yang punya Karisma diganti punyanya Green, seperti itu aja. Untuk yang ketiga itu yang dipakai itu gigi. Jadi untuk gearnya 1 2 3 4 itu kan bawaan Green kan cuma ada ini kan antara netral sama top. Nah, itu dirubah ini, pakainya itu kalau nggak salah punyanya motor Cina, jadi beli sepaket sama ini. Nah, ini nanti kan dia ada kayak putaran itu, ini nggak bisa kita buka teman-teman karena agak ribet, takutnya nanti nggak bisa pasang lagi. Nah, ini nanti dari netral 1 2 3 4 nya di sini. Ini kan mengikuti dari persen-persennya ini di sini. Untuk kabelnya seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu ada sensor suhu itu pakainya kabel ini. Sensor suhu kabel ini itu nanti dari kalau panas berlebihan atau panas apa nanti kan biasanya ada beberapa balok. Nah, itu untuk pemasangannya di bawah sini teman-teman. Jadi dari baut penyodok untuk rantai kamrat itu dilubangi dan dipasangi sensor suhunya ini. Nah, caranya seperti ini. Sensor suhunya ini pakai sensor suhu punyanya mobil yang untuk di radiator. Beli itu, tapi posisi kalau belum panas di mesinnya dia belum hidup, tapi kalau sudah mulai panas nanti baru keluar, nanti panas sekali, nanti 1 balok 2 balok 3 balok seperti itu. Untuk ini speedo ini kan kita beli masih untuk universal ya, semua motor kan bisa. Jadi ada untuk beberapa langkah untuk men-settingnya itu nanti caranya. Kalau teman-teman beli speedometer ini itu nanti di bagian kanan ini itu ada tombol, kita nggak bisa perlihatkan karena sudah terpasang, karena kalau ngelepas agak PR teman-teman, takutnya nanti ada kabel yang salah. Nah, ada tombol di sebelah sininya, itu kalau teman-teman mau setting posisi power off seperti ini dengan kabel sudah masuk semua, teman-teman ditekan lama, terus untuk itu di power on. Nah, posisinya ini kan untuk diameternya kan pakai ring 17 kan harusnya, kalau ini kan dalam hitungan kalau nggak salah itu milimeter atau sentimeter ya, saya agak lupa, tapi kan seharusnya 1700. Nah, kenapa dilebihi di 1800? Karena itu diameter bannya, ini kan ban standar. Dan perlu diingat kalau pakai speedo ini, semakin teman-teman ngaturnya semakin kecil, contoh teman-teman pakainya ring 17 tapi dibuat lebih kecil dari ukurannya, nanti speednya itu kalau di speedo dia naiknya lama atau speednya beda. Contoh teman-teman pakai Astra Grand pakai ring 17, layarnya di realnya itu udah 100, tapi kalau teman-teman ini ngaturnya di bawahnya itu bisa jadi juga sampai 100 seperti itu. Terus untuk settingan yang kedua, Nah, yang kedua tadi ini kan magnetnya itu bisa diatur sampai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bisa 12 magnet. Kalau teman-teman gabut mau pasang sampai 12 pun nggak apa-apa. Tapi itu nggak berguna juga, cuma sensornya dia untuk baca speednya lebih akurat. Akuratnya dalam artinya kalau kita berhenti, kalau kita cuma pakai satu, itu kan harus melewati itu dulu, baru pelan-pelan sampai 0. Nah, kalau saya pasangnya cuma satu, tapi kalau bawaannya itu kalau nggak salah ada 4. Atau bisa pasang 1, 2, atau 3, 4. Terus untuk yang ketiga ini settingan untuk di mesinnya. Nanti pengaruhnya di RPM mesin. Jadi kalau teman-teman pakainya cuma mesin 1 silinder, itu di settingnya nanti di angka 2 atau 1 sampai 2 silinder. Nah, nanti di 3 setelah cuma ada settingan 2 dan 4. Nah, kalau teman-teman mau ininya di 4, nah ini kan posisinya 2 itu 2 silinder, maksimal bisa 3, maksimal bisa 4. Jadi kalau pakai 2 ya nanti di sini, 3 pakai yang 4 dan 4 pakai yang 4, seperti itu. Kalau karena di Astrea Grand dia silindernya cuma 1, pakainya 1 aja. Terus yang terakhir settingan nomor 4, nah ini untuk bensin. Jadinya kan kalau yang beli ini nggak selalu pakai pelambung bensin seperti ini, ada yang injeksi dipakai di sini juga. Jadi untuk settingan ini cuma ada angka 2 dan 3. Posisinya itu teman-teman harus terpasang dulu diisi full tank. Nah, kalau posisi di kontak on bensinnya belum full, nyetingnya nanti di sini. Bisanya cuma posisi di full tank. Karena kalau teman-teman pakai 2 ternyata dia nggak full padahal posisinya bensin full, dirubah ke yang 3, dan begitu juga sebaliknya. Seperti itu. Terus yang terakhir itu untuk settingan kilometer atau miles. Nah, ini kan speedonya universal ya teman-teman. Bukan buatan Indonesia kalau nggak salah. Itu ada miles. Kalau di luar negeri mungkin pakai MPH ini atau pakai kilometer. Nah, kita pakainya kilometer. Setelah itu ditekan lama sampai ke odometer, odometer ini jangan disetting atau dipencet apapun. Tekan lama lagi. Nah, settingannya seperti ini. Dan kalau teman-teman tombolnya ini sebenarnya itu kalau posisinya ini kan memang nggak bisa saya kasih lubang karena mepet sekali. Nah, kalau ditekan sekali lagi posisi hidup seperti ini, itu bisa diodo, bisa di trip seperti ini. Nah, ini ada tripnya, tapi cuma 1 trip. Nah, ini ada odometer. Terus yang selanjutnya untuk nyeting jamnya. Setting jam itu memang agak ribet. Kalau teman-teman tekan lama itu nanti bisa berubah kilometer dan miles. Jadi ini ditekan cuma dalam hitungan 5 detik, nanti dia kedip-kedip. Contoh saya tekan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dilepas saja. Nah, dia kedip-kedip seperti ini, baru teman-teman bisa diatur jamnya. Seperti ini. Untuk pindah ke menitannya sama, ditekan juga, tapi nggak sampai 5 detik sih, 3 detikan. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 juga enak, tapi 3 biasanya bisa. Seperti ini, baru dipencet. Seperti ini. Setelah selesai, itu ditekan lama juga. Lalu dia berhenti seperti ini. Nah, mungkin itu aja untuk langkah-langkah setting dari speedometer dari replika Ducati ini. Kalau teman-teman sudah beli dan bingung untuk settingnya, atau sudah beli dan ada problem, tapi problemnya teknis ya, teman-teman cuma bingung setting atau apa, bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman beli ini, yang perlu diingat, ini nggak ada service centernya di Indonesia. Jadi teman-teman beli lepas. Contoh kalau sudah beli ya udah, nanti kalau ada kerusakan apapun ya itu di tangan teman-teman. Oh ya, dan satu lagi. Kalau teman-teman beli speedometer ini, posisinya jangan lupa dilem posisi di apa ya? Jadi di sini kan ada sambungannya dari bawah sama atasnya. Jangan lupa dilem, muter semuanya. Karena apa? Posisinya ini dulu pernah ada problem, dia kemasukan air dan harus saya bahasanya ya, saya PP itu bahasa Indonesianya, saya jemur sampai beberapa hari, baru airnya keluar semua, dan ternyata saya lepas, saya bersihin lagi, baru saya lem, dan alhamdulillah sudah mau jalan selama 1 tahun ini aman. Oke, itu aja untuk video kali ini. Besok ditunggu akan ada project untuk di bagian mesin. Nah, teman-teman kalau masih mau senantiasa menanti, itu belum tahu nanti di minggu depan atau minggu depannya, karena kita masih terkendala di budget. Nah, nanti apa yang dirubah aja, ditunggu aja. Terima kasih buat supportnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, langsung dono bae. Masuk lagi sana. UN. Bisa ke sini. Nanti. Oh, ini bapak terasa kan? Mudah ya.